Saya sebelum ke Dr. Novi, saya mau ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, kalau kita melihat sekarang kan pemerintah tidak mengumumkan angka, mereka mengumumkan, tapi di website kan biasanya di press conference angka yang positif berapa dan lain-lain. Pak Pandu melihatnya gimana? Apa perilaku masyarakat dengan angka yang sekarang ada? Masyarakat juga nggak pernah dengerin kok. Iya sih. Anda tampak sangat kesal sekali. Ada yang ingin coba dicurahkan, Pak Pandu gimana? Jadi yang dengerin cuma wartawan. Jadi wartawan yang kehilangan. Iya. Enggak. Wah gimana nih Pak gitu. Apalagi nggak lihat jubir yang cantik itu. Pak, dijawab Pak pertanyaannya Pak. Gimana Anda melihatnya? Iya, jadi yang mengeluh itu kebanyakan wartawan. Saya nggak pernah dengar masyarakat mengeluh. Nggak tahu kenapa gitu. Jadi yang kehilangan itu wartawan. Artinya apa itu Pak? Kalau Pak Pandu melihat warganya juga nggak ngeluh, warganya nggak butuh-butuh amat kali data itu, atau apa maksudnya? Iya, jadi kan yang suka dengerin itu kan harusnya wartawan, kemudian menulis berita. Dengan nggak ada, itu kan nggak ada sumber berita. Mereka nyari-nyari jadinya. Nah, takutnya kalau nggak ada sumber berita, Pak, itu kayak masyarakat nggak diingatkan lagi gitu loh. Meskipun ketika diumumkan pun, mereka juga ignoring. Tapi kalau nggak ada pengumuman, masyarakat akan, wah, udah nggak tahu lagi nih berapa, kayak gitu ya. Itu menurut saya juga agak bahaya. Bahaya, tapi kan menguntungkan juga. Menguntung... Kalau tinggi, makanya uji vaksin di Indonesia terus. Oh. Oke, ini satir atau gimana nih Pak? Satir abis. Satir abis. Oke. Jadi kita bisa menjual ke dunia, uji vaksin lah di Indonesia, angkanya masih tinggi. Tapi Pak Pandu, keputusan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah menguji vaksin di Indonesia, kemudian mendatangkan tadi kandidat vaksin, itu keputusan yang menurut Anda seperti apa? Ya, kita kan semua suka cari jalan pintas. Jadi kalau nggak bisa masuki tahap pertama, tahap kedua, dan lama gitu ya, kenapa nggak bekerja sama dengan yang sudah masuk tahap ketiga? Kan kita sudah langkahnya tinggal satu langkah lagi atau dua langkah lagi. Itu kelihatannya sih. Apalagi kalau deal-dealnya itu, oh nanti diizinkan bisa membuat vaksin gitu kan. Jadi itu kan menguntungkan juga dalam jangka panjang. Saya kira sih seperti itu. Dan kita kan juga bukan hanya satu negara yang melakukan itu. Jadi ini kan bagian dari multi-center study sebenarnya. Karena itulah ditetapkan untuk Indonesia, sampelnya hanya 1.620. Protokolnya juga sudah ditetapkan dari Cina sana. Kita nggak bisa bikin protokol sendiri. Variabel-variabel yang mau diukur juga demikian. Cara rekrutmen juga demikian. Kalau nggak percaya, tanya aja Mbak Novi. Jadi kita tuh hanya melaksanakan apa yang sudah digarisbesarkan dari Indonesia seperti ini, Brasil seperti ini, India seperti ini, atau negara lain. Nanti hasilnya digabung. Apakah memberikan manfaat dan aman? Jadi sebetulnya yang dibutuhkan di Indonesia cuma sampelnya doang? Enggak sampel. Kita uji coba. Kita membandingkan antara yang diberi vaksin beneran sama yang diberi vaksin bohongan. Yang tadi Mbak Novi bilang placebo. Terus kita lihat tuh selama berapa lama yang dikasih vaksin itu berapa banyak yang terinfeksi. Kemudian yang dikasih vaksin bohongan itu berapa banyak yang terinfeksi. Seharusnya yang diberikan vaksin betulan, kalau itu bermanfaat, jauh lebih kecil dibandingkan yang tidak menerima vaksin betulan, yang bohongan tadi, yang placebo. Dengan demikian, kalau kita bandingkan seharusnya ya nanti, itu angkanya lebih kecil proporsinya. Dengan demikian, lebih efektif. Ternyata vaksinnya memberikan efek perlindungan. Itu bayangannya secara sederhana. Pak Win, ada tanggapan soal ini? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Pandu sudah benar, tapi juga ada satu hal lagi yang mungkin dapat ditambahkan ketika kita melakukan uji klinis tahap 3, yaitu untuk melihat kemungkinan munculnya efek samping lainnya yang sebelumnya mungkin di tahap 1-2 itu tidak sempat teridentifikasi. Ya, karena pada akhirnya kita memang menginginkan vaksin yang efektif tapi juga aman. Artinya tidak menimbulkan efek samping yang berlebihan, atau juga tidak menimbulkan efek yang kemudian justru mengakibatkan misalnya seseorang menjadi lebih buruk sakitnya kalau kemudian terpapar oleh virusnya. Tapi itu kan sudah dibuktikan di uji klinis 2 sebenarnya Pak ya? Ya, masalahnya jumlahnya masih sangat terbatas. Ya, dan mereka bukan melakukan uji papar. Jadi artinya hanya melihat apakah kemudian
vaksinnya itu efektif dalam konteks bisa menghasilkan antibodi yang menetralisir, atau kemudian efek sampingnya seberapa, apakah dapat ditolerir atau tidak. Tapi ketika tahap 3, saya sebut tahap 3 ini adalah tahap kunci. Tahap yang menentukan apakah kemudian vaksinnya ini memang kemudian dapat diproduksi, dipasarkan, dan diaplikasikan secara luas pada masyarakat. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya, kenapa waktu uji klinis 1 atau 2 di Cina itu sampelnya sedikit ya, sekitar 500-an ya? Kalau nggak salah. Memang ininya seperti itu, Pak. Tahapannya memang seperti itu. Oke. Juga terkait dengan masalah biaya juga. Dan juga tidak langsung melakukan uji papar langsung ke virusnya. Itu hanya untuk melihat apakah vaksinnya aman, berapa dosis yang diperlukan, seberapa efektif dalam misalnya menimbulkan atau memicu munculnya antibodi yang menetralisir. Seperti itu. Bu Novi, jadi nanti kapan relawan-relawan ini akan mulai di apa bahasanya, diuji coba, di uji klinis atau apa? Iya. Direkrut. Ya. Jadi tentu kita harus melalui prosedur. Jadi harus keluar dulu izinnya. Jadi uji klinis yang akan dilakukan ini dikaji oleh banyak pihak, oleh komite etik, oleh tim peneliti sendiri, kemudian oleh Badan POM. Nah, setelah semua hasilnya setuju dengan desain uji klinis ini, baru kita dapat memulai rekrutmen untuk uji klinis. Siapa yang akan direkrut, Bu? Maksud saya apa kriterianya? Kriterianya, pertama usia itu 18 tahun sampai 59 tahun. Sesuai dengan banyaknya kasus yang timbul. Kemudian dia sehat, kemudian tidak sedang sakit maksudnya, kemudian dia tidak ada kontak dengan orang yang sakit, dan ada beberapa kriteria-kriteria lainnya yang harus diikuti dengan sesuai dengan administrasi. Misalnya dia tidak akan pergi kemana-mana dalam waktu 6 bulan ke depan, karena lama penelitiannya 6 bulan. Dia akan setuju dengan semua instruksi yang ada di penelitian. Misalnya dia harus datang ke tempat penelitian atau ke senter uji klinisnya hingga 5 kali misalnya, dia harus patuh dengan itu, begitu. Jadi juga perlu komitmen dari subjek uji klinis untuk mentaati aturan yang ada dalam uji klinis tersebut. Yang apa kandidat tadi itu bukan yang positif ya? Orang bukan, biasa. yang sehat, orang sehat. Oke. Karena kan awam mikirnya, nggak punya antibodi. Oh, oke. Iya kan ini vaksin, Mas, untuk mencegah. Gitu, Mas Riku. Oh, gitu. Nah, ini mungkin nggak bisa dipercepat karena kan apa namanya orang kan sudah sangat berharap, presiden juga pengen cepat karena adanya seperti itu. Sementara kondisinya lagi pandemi dan lain-lain. Itu mungkin nggak dipercepat prosesnya. Berapa lama sih idealnya, Bu? Justru idealnya kalau lebih lama dari ini, Mas. Ini kita sudah mengerahkan segala upaya dan tenaga bisa 6 bulan ini. Biasanya kita fase 3 itu bisa sampai 3 tahun, Mas, lamanya. Oh. Gitu. Wow. Iya, mungkin setahun lah gitu ya. Makanya yang tadi Pak Pandu bilang jalan pintas ya? Iya. Dalam emergensi itu kadang-kadang ya dalam situasi emergensi itu nggak tahu gimana gitu kan, diizinkan pakai jalan pintas. Tapi kita sebagai akademikus harus bilang, no way, kita harus mengikuti prosedur. Walaupun presiden ngomong, kita harus berani bilang begitu. Nah, Pak Win atau Bu Novi bisa jawab ini nggak? Ketika misalkan Pak Pandu tadi bilang ada jalan pintas, ini akan memengaruhi hasilnya nggak? Kita tetap yang namanya jalan pintas seperti yang disampaikan Pak Pandu, kita harus sesuai prosedur. Yeah. Jadi yang namanya jalan pintas itu untuk hal-hal yang misalnya administrasi gitu ya, tetapi untuk standar penelitian sendiri kita tidak boleh ambil jalan pintas, Mas. Nah, kan saya baca orang-orang yang jadi kandidat itu harus tinggal di Bandung. Itu karena memang apa? Karena memang mereka harus dekat dengan Bio Farma atau ada alasan lain? Bukan dekat dengan Bio Farma sih, Mas. Sebenarnya dekat dengan center uji klinis yang dipercayai, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Iya kan Unpad dan Bio Farma di Bandung maksudnya. Iya, gitu. Kebetulan mau ikut jadi relawan nggak bisa. Iya, jauh. Kecuali Pak Pandu pindah dulu. Oke. Yang nginep di mana saya? Loh.
Pak Pandu nih. Iya. Pak Wen, Asik kalau loh ke misalkan Bandung. ini kita ngomong misalkan ya, karena tadi kan prosesnya juga masih panjang. Misalkan vaksin ini udah ada, jadi nanti prosedurnya itu gimana sih Pak? Semua orang divaksin, vaksinnya akan dijual, diberikan gratis atau apa? Seperti apa bayangannya? Nah, ini tergantung kebijakan pemerintah. Tapi yang jelas setelah vaksinnya ini katakanlah berhasil dalam uji tahap 3 kan otomatis nanti akan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM bahwa vaksinnya memang layak kemudian untuk diaplikasikan pada masyarakat. Ya, semuanya kemudian tergantung pada masyarakat, pada pemerintah. Apakah pemerintah ingin membiayai keseluruhan vaksinasinya atau kemudian ada sebagian yang dibebankan kepada mereka katakanlah yang mampu gitu misalnya. Jadi ada semacam subsidi silang lah seperti kasus-kasus di pendidikan juga gitu. Sebelum vaksin jadi Pak ya, saya pengen tahu keberhasilan uji klinis 3 ini sebenarnya apa? Dan oke, kalau misalkan semua negara hasil uji klinis 3 bagus, alhamdulillah. Misalkan hasilnya bervariasi, lalu kita mesti ngapain? Ya, evaluasinya harus sangat teliti dalam hal ini ya, karena ini tahap yang menentukan tahap kunci, terutama itu tadi terkait dengan keamanan vaksinnya itu dan juga terkait dengan efektivitas dari vaksinnya itu harus benar-benar dievaluasi dengan teliti, dengan hati-hati. Dan kemudian ketika katakanlah misalnya efeknya memang tidak sebagaimana yang seharusnya, ya kita harus berani mengatakan bahwa kita perlu mencari kandidat yang lain. Oh, Jalannya panjang ya? panjang banget, makanya nggak usah seneng dulu gitu kan? Jangan seneng Jangan dulu. seneng dulu. Karena itu ya di dunia ini kan cukup banyak dikembangkan berbagai macam bentuk vaksin ya, platform vaksinnya. Itu salah satunya untuk mengantisipasi kalau seandainya salah satu gagal atau tidak terlalu efektif atau tidak terlalu aman, maka bisa dicoba kandidat vaksinnya. Nah, Bu Novi, ini kan akan ada orang-orang yang jadi kandidat tadi. Kalau berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ternyata nggak berhasil, ada asuransi atau ada jaminan nggak ke orang-orangnya itu? Kan jumlahnya banyak juga tuh. Dan nggak tahu efek samping barunya apa gitu. Iya. Jadi memang betul Mas, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi semua Aduh, Senang dia dipuji, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan bagus dari semua show kita. dari 15 pertanyaan. Dari 15 pertanyaan baru satu dipuji, alhamdulillah. Makasih ya Bu. Gimana Bu? sama-sama. Iya, jadi subjek uji klinis atau orang sukarelawan itu memang diasuransikan kesehatannya. Jadi apabila dia terjadi sakit atau apa, itu harus ditanggung biaya pengobatannya, seperti itu Mas. Jadi untuk peserta uji klinis ini ada perlakuan-perlakuan khusus, misalnya ia diperiksa secara rutin oleh dokter, kemudian untuk waktu-waktu tertentu setiap bulan akan ditelepon, ditanyakan kabarnya sampai 6 bulan ke depan, kemudian setiap dia berkunjung sesuai dengan jadwal yang kita tentukan itu, kesehatannya akan diperiksa. Jadi dia akan di-cover asuransi sampai 6 bulan ke depan. Ini sistemnya daftar atau gimana? Sistemnya daftar, Mas, setelah nanti kita mengeluarkan pengumuman bahwa kita akan melaksanakan uji klinis ini. Oke, Pak Pandu, yang ideal gimana sih Pak? Ini kan bayangannya adalah ketika misalkan vaksin udah ketemu nih, sekali lagi bayangan ya, angan-angan dan juga harapan. Nanti seluruh masyarakat secara teori gimana? Seluruh masyarakat Indonesia mesti divaksin, ini jadi vaksin wajib buat anak-anak atau ini dijual 270 atau juta ya? 270 juta, banyak banget. Secara teori gimana Pak Pandu? Jadi memang adanya vaksin belum tentu solusi yang terbaik ya. Gitu. Jadi dan ingat pada fase 3 itu berdasarkan pengalaman pengembangan vaksin tuh kira-kira hanya rata-rata 10% yang berhasil. Apa? Di fase 3. Jadi jangan terlalu bergembira dulu. Jadi dan kita makanya punya ratusan kandidat vaksin. Di global itu sekitar 140 kandidat vaksin yang sedang dikembangkan. Tapi yang fase 3 itu baru 3 kalau salah. Yang lainnya masih fase 1 dan fase 2. Jadi ini memang perlombaan yang luar biasa. Siapa yang bisa memenangkan atau mendapatkan vaksin yang betul-betul efektif dan aman. Dan karena nanti kalau sudah selesai, nanti datanya digabung dengan data dari negara lain. Kita analisis, ya kan, seberapa jauh efektivitasnya. Dan ini penting sekali. Seharusnya memberikan efek proteksi lebih dari 70%. Kalau di bawah 60% atau di bawah 50%, itu dianggap tidak efektif. Apalagi kalau ada efek samping.
kita hilangkan sebagai kandidat. Nah ini jadi memang mahal pengembangan vaksin. Dan vaksin ini kan dibiayai oleh negara. Jadi kalau memang kita berhasil, mudah-mudahan ya. Amin. Dan ini jadi Indonesia punya mungkin janji gitu ya, diizinkan untuk produksi. Dan harus dibayar oleh negara. Jadi tidak boleh rakyat Indonesia mendapatkan akses yang berbeda, yang kaya sama miskin, nggak bisa gitu. Harus semuanya mendapat. Tapi mungkin prioritasnya pada kelompok-kelompok yang sangat rawan. Satu mungkin yang paling rawan itu apa? Nanti kita definisikan lagi. Saya ingin menggali lebih dalam pertanyaan Mas Iwan tadi. Kenapa Sinovac gitu kan? Kan tadi Pak Pandu bilang dari sekian banyak, kenapa apa merek atau apa sih, saya nggak tahu perusahaan yang ini, atau kenapa akhirnya pemerintah memilih ini, reputasinya seperti apa? University of Oxford. Oke, kami akan bahas ini saja. Tetap bersama kami. Habis itu